mau tidak mau, kabinet itu harus kocok ulang. Nggak bisa orang tahu kok. Sebagian ya menteri-menteri ini kan bermasalah semua. Ya, ini kan peninggalan kebijakan masa lalu. Kalau ini tidak bersih, nggak bisa Presiden Prabowo untuk gelar cepat. Dia harus kocok ulang. Ya harus rekrutmen yang baru, yang betul-betul diseleksi, yang punya jejak rekam, punya kredibilitas, punya visi, berani, ya kan, supaya senada. Jadi presidennya sudah agresif, kabinetnya juga harus mendukung gitu loh. Usulan ini saya kira ini harus dibaca oleh seluruh anggota-anggota parlemen. Nah, anggota-anggota parlemen harus betul-betul mendalami makna itu. Nah, disinilah kita lihat nanti apakah anggota-anggota parlemen yang ada di DPR RI memiliki kedaulatan anggota. Gitu. Apakah dia punya kedaulatan diri sebagai anggota wakil rakyat? Kalau begitu Pak Kaban, apakah ini menurut Anda akan bergulir atau akan menguap begitu saja? Ya, saya kembali kepada paling tidak ada pengalaman ya ketika menjadi ketua fraksi MPR dari partai politik waktu itu yang ikut dalam tim untuk interpelasi terhadap Presiden Gus Dur ya. Walaupun sekarang suasananya sudah berbeda karena prosedurnya sangat panjang ya. Jadi ada anggota-anggota dulu sampaikan, kemudian nanti bersidang, kemudian sampaikan ke Mahkamah Konstitusi, nah kemudian baru berlanjut gitu ya, baru berlanjut. Itu ada tahapan-tahapannya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dengan masuknya surat ya para purnawirawan itu ke Ketua MPR dan DPR, di sinilah dilihat apakah wakil-wakil rakyat itu punya kedaulatan diri. Nah, kedaulatan itu artinya kebebasan setiap anggota DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Nanti di-recall sama partainya. Nah, itu yang saya katakan tadi, ya kan, bahwa kedaulatan anggota dewan ya itu tidak diintervensi oleh kedaulatan partai. Karena suka tidak suka, nah, partai-partai pendukung Prabowo, Subianto dan Gibran itu. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang seputar keadilan politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan kehidupan sosial. Pemirsa, tanggal 1 Juni, publik cukup terperangah dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden di Gedung Pancasila, yang intinya akan menyingkirkan siapapun yang berkhianat dan siapapun yang dinilai tidak setia. Tentu publik menangkapnya termasuk mereka yang berada di sekeliling istana, mereka yang menjadi pembantu presiden. Lalu tanggal 2 Juni, publik juga dikejutkan. Ternyata surat usulan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari kursi wakil presiden yang diusulkan oleh Forum Prajurit TNI sudah diterima oleh Ketua DPR maupun Ketua MPR. Kita akan coba analisis informasi perkembangan politik di tanggal 1 dan tanggal 2 Juni ini bersama dua narasumber kita. Ada
Asosiat Profesor Teddy Masa Jafar dan Dr. Nemes Kaban. Kita ke Prof. Teddy nih. Prof, ini ada dua hal yang nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Prof maupun Dr. MS Kaban pada sesi yang lalu, bahwa reshuffle kabinet kelihatannya tak terhindarkan karena ada sinyal dari Presiden akan menyingkirkan mereka yang tidak setia. Prof melihat seperti apa? Ini sangat tegas ini, apa yang disampaikan Presiden ini. Apakah ini sinyal bahwa betul seperti dugaan atau perkiraan Prof bahwa saat ini memang momentumnya untuk melakukan perombakan kabinet? Silakan Prof. Ya, terima kasih Bu Hadi, Pak Dr. Kaban. Pernyataan Presiden Prabowo kembali ya memberikan signal bahwa dia akan mengambil langkah-langkah tegas. Dan sebenarnya pada format pembentukan kabinet bahwa ada sekian menteri itu adalah titipan. Ya, artinya apa? Artinya titipan itu juga dibaca sebagai pemerintahan bayangan. Jadi ada pemerintahan, ini ada di dalamnya itu ada pemerintahan bayangan ya. Artinya dengan komposisi Wakil Presiden adalah Gibran, lalu diperkuat beberapa menteri. Nah, jadi itu di dalam wacana publik luar biasa, itu menjadi satu sorotan gitu. Dan ternyata memang kita lihat beberapa kejadian ya, misalkan seakan-akan Pak Jokowi itu masih memegang peran, lalu kemudian ada istilah matahari kembar gitu kan. Jadi kemudian muncul lagi dugaan bahwa ini sangat berbahaya ya, karena ya banyaklah ya beberapa analisis yang intinya adalah bahwa Pak Prabowo itu tidak bisa melenggang ya dengan apa yang direncanakan jika Pak Prabowo dia akan masuk menyentuh kepentingan ya para oligarki melalui format kabinet yang masih loyal kepada Jokowi. Itu kan sangat mudah dibaca. Nah, kalau pernyataan Pak Prabowo demikian, saya kira apa yang dianalisis oleh beberapa pengamat itu terkonfirmasi, ya kan tidak mungkin tiba-tiba siapa saja yang berkhianat dia akan singkirkan. Jadi logik ya. Jadi dari waktu-waktu kita bisa menarik benang merah dari beberapa prediksi para pengamat gitu loh. Nah, karena memang sebagaimana juga pernah saya katakan, pemerintahan dengan waktu 5 tahun itu, dalam 5 tahun itu kan waktunya singkat sekali. Jadi konsolidasi pemerintahan yang tadinya kita menduga 4 bulan, 5 bulan, bahkan 6 bulan, itu barangkali sudah menampakkan ya langkah-langkah konkret sehingga pemerintah Prabowo itu speednya itu bisa lebih kencang, karena mengingat pada kondisi sekarang ini dengan ekonomi yang melemah, lalu kasus-kasus korupsi yang luar biasa, dan pelanggaran hukum yang langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, itu kan perusahaan-perusahaan yang sangat krusial ya. Dan itu tidak mudah untuk diatasi jika kabinet ini tidak solid gitu loh. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan seperti itu, saya kira ini ada benang merahnya ya, ada ceritanya gitu loh. Pidato itu tidak berdiri di ruang hampa ya. Ya, dengan istilah lain seperti itu. Dan masyarakat ini, publik ini kan terus menunggu. Ya, apa nih pidato-pidato Pak Prabowo benar nggak gitu kan? Itu kan selalu muncul antara optimisme, antara pesimisme, itu kan muncul gitu. Nah, apalagi Pak Prabowo itu kan dia merasakan betul berapa kali dia mencalonkan diri sebagai presiden,
itu kan tidak berhasil. Artinya, kalau dia tidak punya satu visi, misi yang cukup kuat, barangkali dia tidak bertarung berkali-ulang itu. Ya, banyak kita lihat sekali kalah ya sudah selesai gitu. Nah, tentu ini kan ada ide-ide, gagasan maupun satu semangat, spirit nasionalisme, ya orang mengatakan seperti itu. Ini ada yang mau disumbangkan kepada Republik ini, ada legacy yang beliau mau bangun gitu. Ini kalau kita lihat hasil wawancara, bahkan kalau benar apa yang disampaikan oleh almarhum Abdul Wahid, Presiden Abdul Wahid, bahwa di antara tokoh-tokoh waktu itu yang muncul calon presiden, maka Prabowo lah orang yang paling tulus, orang yang paling ikhlas untuk membangun Republik ini. Ya, jadi kalau kita lihat rantaian peristiwa-peristiwa ini, nampaknya tentu walaupun orang pesimis, ya, tapi sebagian orang juga sangat optimis gitu bahwa komitmen Prabowo itu sangat kuat sekali gitu. Apalagi kita lihat dia sudah keliling ya ke beberapa negara, dan signal itu kan juga disampaikan pada negara ya, pada forum internasional, bahwa Indonesia ini adalah sebagai suatu negara yang berdaulat, bahwa negara Indonesia itu adalah negara besar gitu ya. Nah, jadi baik pidato domestik maupun pidato dalam forum internasional itu kan seperti ada satu benang merah gitu ya. Nah, dengan demikian apa yang dinyatakan di dalam pidato, saya kira itu adalah menegaskan kembali bahwa media memang tidak main-main gitu. Dan memang saatnya ya, memang Presiden Prabowo itu harus menyatakan itu. Itu. Pak Kaban, kira-kira siapa yang dimaksud Pak Prabowo? Baik. Pak Kaban, kira-kira siapa yang dimaksud Presiden? Orang yang tidak setia kepada negara dan mengkhianati konstitusi, itu kira-kira siapa yang dimaksud? Terima kasih Bung Hadi, para pemirsa sekalian semua yang ikut acara ini, dan khususnya Profesor TB Masa Jafar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pidato ya Presiden Prabowo Subianto S08 pada Hari Kesaktian Pancasila itu, kalau boleh saya kasih istilah, itu pidato revolusioner. Ya. Pidato revolusioner ya? Pidato revolusioner. Karena substansinya, isinya itu adalah ingin melakukan suatu langkah, ya, langkah yang cukup fundamental, dan kemudian menawarkan satu situasi bahwa kita harus satu komitmen dalam satu pedoman yang sama. Ya, dasar berpijak yang sama, dasar berpikir yang sama, dan aksi bersama. Kalau bicara tentang kesetiaan terhadap negara, kita tidak bisa lepas. Kesetiaan itu adalah kepada perintah konstitusi. Ya, kita bernegara berbangsa, perintah itu harus pedoman yang harus menjadi ideologi para pengambil kebijakan. Itu adalah bermula dari bahasa kalimat-kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dengan seluruh isi pasal-pasal. Kalau dulu istilahnya batang tubuh, kan itu ya. Nah, jadi siapa saja ya yang mendapatkan amanat dalam konteks memimpin negara atau menjadi pembantu-pembantu presiden, dia harus betul-betul mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah konstitusi itu, dan kemudian harus terukur dalam dunia nyata. Jadi kalimat yang mengatakan akan menyingkirkan, ya kan, yang
berkhianat. Yang berarti ini adalah yang jelas-jelas sudah melanggar undang-undang, melanggar konstitusi. Siapa itu? Semuanya, siapa saja. Bisa unsur pemerintah, bisa unsur-unsur swasta yang terlibat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam Indonesia ini. Nah, Presiden menginginkan semuanya itu adalah untuk rakyat, ya, untuk bangsa ini. Nah, ketika kita bicara tentang rakyat, tetap harus indikatornya adalah bagaimana menerjemahkan, ya, bagaimana menerjemahkan bahasa sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau berbicara tentang sebesar-besar kemakmuran rakyat, nanti harus terlihat bagaimana bisa, ya kan, angka kemiskinan itu dari 60%, nah, jadi 1.800 hari PS08 jadi presiden, dalam 1.800 hari, kalau kita pakai patokan standar Bank Dunia yang hari ini udah 60% orang Indonesia miskin, nah dalam tempo 1.800 hari, sebesar-besar kemakmuran rakyat itu harus bisa mengurangi angka kemiskinan dari 60% tinggal menjadi 30% atau 25%. Ini perlu kerja cepat. Ini perlu kerja yang sangat agresif, ya. Jadi bagaimana menerjemahkan itu? Nah, jadi kalau misalnya mereka-mereka yang jelas-jelas melanggar semua ketentuan-ketentuan, ya, sehingga terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa antara pembangunan di timur, pembangunan di barat, pembangunan di Jawa, pembangunan luar Jawa, pembangunan masyarakat desa dengan kota, dan sudah terjadi ketimpangan, yaitu berarti kita berkhianat kepada bangsa ini. Nah, oleh karena itu, ya, apapun, ya, saya melihatnya bahwa bagaimana konsisten menegakkan hukum. Ya, jadi penegakan hukum itulah harus menjadi panglima. Ya, jadi panglima. Ya, sekarang operasi-operasi yang dilakukan hari ini, pemberantasan korupsi dan sebagainya, itu harus terlihat, ya, dari seberapa besar kerugian negara itu kembali ke negara, ya, kembali ke negara dan kembalikan untuk rakyat. Jadi ini saya pikir, maka saya katakan bahwa pidato itu sangat revolusioner, ya. Ya wajar juga karena memang beliau kan anak pemimpin revolusi, pemerintah revolusioner, ya. PS08 kan anak Profesor Sumitro. Profesor Sumitro kan pernah ada di pemerintah Republik Revolusioner Indonesia kan. Nah, jadi saya kira jadi ini sesuatu. Jadi untuk merubah ini, ya, saya garis kasih stabilo bahasa profesor tadi, ya, berapa kali maju jadi presiden kalah dan sekarang mendapatkan itu. Ya, saya kira itu harus bagaimana memanfaatkan 1.800 hari bisa merubah suasana Indonesia, ya, bagaimana ekonomi masyarakat itu, ya, bagaimana ekonomi masyarakat, ya, terserah orang suka atau tidak dengan istilah bagaimana kaum pribumi di seluruh wilayah Indonesia dalam penguasaan lahan, sumber-sumber produksi misalnya, gitu kan. Nah, bagaimana mengatur? Kita tetap tidak ada diskriminasi, tapi bagaimana kaum pribumi itu dia menjadi tuan di negerinya sendiri. Siapa saja boleh, ya, dari mana-mana mau berinvestasi di Indonesia boleh, tapi penguatan ekonomi kaum pribumi itu penting, ya kan? Karena itu dijamin juga oleh undang-undang internasional, ya, bahwasanya pribumi itu dia mendapat kesempatan, dia harus dihormati. Nah, karena ini yang kita inginkan. Jadi kalau kita tidak bisa mewujudkan keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak bisa mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, tidak bisa membebaskan rakyat Indonesia dari hutang-hutang yang menggurita seperti itu, ya itulah kriteria berkhianat tadi. Nah, yang paling mengerikan adalah berkhianat terhadap sumpah jabatan, dan itu atas nama Allah.
Nah itu saya pikir Yang bersumpah ini tentu bukan swasta ya. iya. Jadi saya melihat bahwa tekad dan niat presiden untuk berbuat sesuatu harus diimbangi oleh pembantu-pembantu yang juga revolusioner, progresif, untuk melakukan penataan ulang semua sistem-sistem peraturan-peraturan yang menimbulkan trust masyarakat dunia. Jadi masyarakat internasional percaya sama Indonesia dengan ada perubahan-perubahan yang sangat agresif tadi itu. Katakanlah, bisakah ya dengan konsekuensi dari pidato kementerian bahwa investasi di Indonesia itu tidak ada lagi pungutan-pungutan yang aneh-aneh, misalnya gitu. Pak Koman, Anda menyebut tadi ini pidato progresif ya, revolusioner, ya kan? Ya. Dengan gegap gempita, dengan tegas menyebutkan akan menyingkirkan. Berarti kan tersirat itu sudah ada yang tidak setia itu, sudah ada yang berkhianat itu. Ya, saya kira gini, Bang. Kerja Jaksa Agung dengan dikawal TNI ini nggak boleh lagi tanggung-tanggung. Jadi semua yang terlibat dalam konteks merugikan negara, maka kembalikan dulu kerugian negara itu, gitu loh. Karena negara butuh duit. Jadi kalau berani mengatakan, Jaksa Agung berani mengatakan terjadi potensi kerugian negara sekian 200 triliun, katakan begitu, paling tidak masuk ke negara itu 100 triliun. Nah, jadi apakah penyitaan semua aset itu sita, semua barang-barang yang bersumber dari hasil perselingkuhan terhadap konstitusi, ya, terjadi kebohongan dan sebagainya, kembalikan dulu ke negara. Supaya rakyat percaya, supaya dunia percaya bahwa serius ini. Pak Koman, besoknya persis tanggal 2, usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk memakzulkan Gibran itu sampai di Ketua DPR, juga sampai bergulir sampai di Ketua MPR. Surat itu kan juga memuat soal itu tadi, pengkhianatan terhadap konstitusi. Menurut Anda ini ada sambungan nggak semangat progresif revolusioner yang disampaikan pidato itu dengan fakta tanggal 2 ternyata usulan para purnawirawan ini terus bergulir? Ya, ini ada titik singgung. Ada titik singgung ya? Ada titik singgung antara keinginan presiden ya ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Ya, kita kan mendengar pidato-pidatonya itu kan betul-betul menyentuh ya. Hidup saya gitu kan, sudah artinya dia hidup tuh total memang udah untuk bangsa ini gitu ya. Nah, lalu kemudian para purnawirawan melihat gitu bahwa ada ini penyimpangan yang real dan melanggar undang-undang ya gitu, yang saya yakin gitu ya, saya sangat yakin bahwa apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu sudah berdasarkan riset, sudah berdasarkan kajian, telaahan, diskusi yang mendalam gitu. Nah, dan itu disampaikan kepada DPR dan MPR. Saya kira pada DPD harusnya juga ya, karena MPR Indonesia itu adalah sekarang DPR RI bersama-sama dengan DPD. Nah, itulah MPR itu. Jadi harusnya selain kepada Ketua MPR dan kepada DPR RI, harusnya surat itu sampaikan juga kepada seluruh anggota-anggota DPD, karena semua anggota-anggota DPD bersama-sama dengan DPR RI itulah MPR. MPR yang sekarang ini ya? MPR yang sekarang itu. Nah, jadi usulan ini saya kira ini harus dibaca oleh seluruh anggota-anggota parlemen. Nah, anggota-anggota parlemen harus betul-betul mendalami makna itu. Nah, disinilah kita lihat nanti apakah anggota-anggota parlemen yang ada di DPR RI memiliki kedaulatan anggota. Gitu. Apakah dia punya kedaulatan diri sebagai anggota wakil rakyat? Kalau begitu Pak Kaban, apakah ini menurut Anda
akan bergulir atau akan menguap begitu saja? Ya, saya kembali kepada paling tidak ada pengalaman ya ketika menjadi ketua fraksi MPR dari partai politik waktu itu yang ikut dalam tim untuk interpelasi terhadap Presiden Gus Dur ya. Walaupun sekarang suasananya sudah berbeda karena prosedurnya sangat panjang ya. Jadi ada anggota-anggota dulu sampaikan, kemudian nanti bersidang, kemudian sampaikan ke Mahkamah Konstitusi, nah kemudian baru berlanjut gitu ya, baru berlanjut. Ada tahapan-tahapannya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dengan masuknya surat ya para purnawirawan itu ke Ketua MPR dan DPR, di sinilah dilihat apakah wakil-wakil rakyat itu punya kedaulatan diri. Nah, kedaulatan itu artinya kebebasan setiap anggota DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Nanti di recall sama partainya. Nah, itu yang saya katakan tadi, ya kan, bahwa kedaulatan anggota dewan ya itu tidak diintervensi oleh kedaulatan partai. Karena suka tidak suka, ya, partai-partai pendukung Prabowo, Subianto dan Gibran itu hari ini dominan di parlemen. Nah, sementara ada aspirasi yang menilai bahwa penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dan yang disahkan itu adalah cacat hukum. Ya, sudah dinilai seperti itu. Nah, jadi kalau sudah bahasa undang-undang dasar dilanggar ya hanya semata-mata untuk kepentingan politik sesaat, nah bukankah itu sebuah pengkhianatan? Nah, jadi anggota-anggota dewan yang terpilih dengan kedaulatan yang dia miliki, dia harus berani melakukan tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh ketua surat kepada ketua MPR dan DPR. Paling tidak mereka harus melakukan dengar pendapat kepada masyarakat. Bagaimana? Gitu. Prof, ini kan satu langkah dalam demokrasi yang legal konstitusional yang dilakukan oleh kelompok Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini. Jauh dari upaya kudeta, jauh dari upaya-upaya makar, ini legal konstitusional diajukan, ya kan, diusulkan gitu. Menurut Anda, langkah ini apakah ini semata-mata hanya keinginan sekelompok purnawirawan atau Anda melihatnya ini mencerminkan keinginan publik secara umum? Ya, yang pertama kan kita tahu ya karakter TNI. Mereka itu kan selalu bersumpah, ya, sumpah kepada Pancasila dan konstitusi. Itu kan selalu diucapkan. Nah, sekarang Indonesia sudah umurnya sudah berapa tahun? Hampir menjelang 100 tahun. Praktek selama ini itu kan belum menjawab apa yang menjadi pesan dari konstitusi. Ya, pesan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Padahal semua pejabat, apalagi TNI, itu kan selalu sumpahnya itu. Lah, sumpahnya bahwa selalu loyal, komit kepada konstitusi, tetapi konstitusi itu tidak jalan. Tadi Pak Kaban mengatakan ketimpangan semakin melebar, ya kan? Termasuk ketimpangan antara pribumi non-pri, itu faktual itu, ya, tak bisa ditutupi. Bagaimana? Ya, kemudian ketimpangan Jawa luar Jawa, ketimpangan antar golongan. Ini saya ulangi lagi, bukankah itu menjadi sumber ancaman terhadap disintegrasi gitu loh. Nah, kemudian kita lihat kejadian-kejadian korupsi yang sudah di luar akal sehat, ya, ketika Kejaksaan Agung itu beroperasi, itu kan kita terperangah gitu. Artinya apa? Selama 10 tahun ini korupsi itu sangat sistematik.
Dan dampaknya luar biasa. Dan itu sudah berulang-ulang dikuat oleh Pak Prabowo. Malahan sudahlah, sebelum nanti diminta, itu kekayaan-kekayaan yang diperoleh secara tidak benar, kembalikan. Nah, itu yang saya bilang tadi, itu ada konsistensi gitu loh. Nah, tadi kembali, apakah pernyataan itu adalah sangat konstitusional? Dan apa yang ditempuh oleh TNI itu sebenarnya sembari memperkuat mekanisme prosedur demokrasi, memperkuat kembali check and balances dari unsur ini kan, purnawirawan itu kan sudah jadi rakyat, ya kan? Jadi itu justru memperkuat, karena kalau pesan-pesan itu, aspirasi itu tidak disampaikan, itu kan bisa terjadi akumulasi, dan itu akan menuai satu risiko politik yang sangat berbahaya di kemudian hari. Nah, TNI menempuh itu justru itu menguatkan kembali prosedur, semangat demokrasi, check and balances gitu ya. Artinya apa? Artinya semua itu tetap berjalan secara konstitusional. Nah, yang menarik tadi pernyataan Pak Kaban, saya juga pernah menyatakan, kalau langkah-langkah biasa itu tidak memberikan efek, saya mengatakan, kenapa tidak mengambil jalan revolusi? Jalan revolusi itu kan bisa bermacam-macam. Prabowo sebagai presiden yang terpilih, dia bisa menyatakan bahwa ini tidak mempan. Ya, dengan langkah-langkah himbauan, persuasi, ya kan, bujukan. Kalau itu tidak mempan, maka stepnya itu mesti dinaikkan, dosisnya itu harus dengan cara-cara revolusi. Nah, apa yang dilakukan melalui kejaksaan itu juga langkah revolusioner ya. Kemudian mobilisasi aparat TNI itu juga dalam rangka langkah revolusi gitu loh. Demikian juga pada usaha-usaha presiden ya, mengambil langkah-langkah yang lebih drastis, yang lebih revolusioner lagi gitu loh. Kenapa tidak gitu loh. Dan kita sudah tahu kembali lagi tadi ya, bahwa sejak awal pembentukan kabinet ini itu sudah tercium, sudah terbaca bahwa ada sejumlah menteri yang bermasalah, dan menteri yang bermasalah itu kan dikontrol oleh satu kekuatan di luar ya, presiden. Setiap saat itu bisa dikendalikan gitu loh. Itu yang berbahaya, yang saya katakan bahwa ini membusukkan dari dalam. Nah, apakah pernyataan Pak Prabowo, siapa saja berkhianat, apakah salah satu alamannya ke situ kan begitu? Ya, di samping tadi kalau Pak Kaban siapa saja. Kalau saya menilai, saya kira sudah mengarah. Karena tidak ada satu ancaman yang sangat nyata jika ya di dalam barisan kabinet itu tidak satu satu kata. Nah, itu saya berbahaya gitu. Kira-kira Prof, dari gelanggat sikap politik lah, apa yang dipidatokan Pak Prabowo ini apakah menunjukkan sinyalemen setuju dengan usulan Forum Purnawirawan TNI, prajurit TNI ini? Jadi kan begini, Bung Hadi, di dalam politik itu bisa saja ada persamaan ide, ada persamaan di dalam membaca problematik, ya, kenegaraan, politik, ekonomi dan seterusnya. Bisa saja sama. Maka ada titik temunya. Nah, apakah apa yang dilakukan oleh Purnawirawan ada nggak titik sambungnya? Kalau saya lihat ada titik sambungnya. Karena apalagi Purnawirawan itu dia adalah elit-elit ya pemerintahan atau negara yang sudah punya pengalaman. Ya, tentu mereka punya satu penilaian, punya evaluasi. Bukan hanya sekedar membuat pernyataan latah. Saya kira nggak sedangkal itu ya. Karena ini kan rata-rata bintang loh. Apakah mereka mau kekuasaan? Saya kira enggak lah. Udah Purnawirawan mau jabatan apa lagi? Ya, ini kan selalu ada pihak yang selalu counter. Saya kira apa yang dilakukan oleh
TNI Purnawirawan, saya anggap itu adalah bentuk tanggung jawab dan sekaligus bentuk sumpah bahwa mereka tidak rela kalau negara ini dirongrong, ya, menyimpang dari konstitusi, termasuk pengelolaan kekayaan negara ini, gitu. Itu poinnya, gitu. Nah, jadi kalau Anda tanya apakah ini sesuai dengan, sangat sesuai. Dan sebenarnya kita berharap jangan hanya TNI, juga akan diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat, karena sekarang momentumnya untuk mengembalikan. Tapi kan kalau parlemennya nggak mau, nggak jalan juga itu. Ya, itu Bung Adi. Ya, nanti saya kira kalau parlemen itu kan juga masyarakat, ya. Publik kan juga mengikuti perkembangan ini. Nah, saya sangat optimis karena masyarakat kita makin cerdas, dan kemudian suasana batin masyarakat itu kan ingin perubahan, perbaikan, perubahan nasib hidup dan sebagainya itu, mereka tunggu ini. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu pintu masuk. Jadi pintu masuk masyarakat itu untuk mengatakan ini semua ini gara-gara sebuah langkah-langkah keputusan yang sifatnya abuse sehingga menjadi korban, gitu kan. Nah, kemudian terjadi yang bahasa profesor tadi itu penyelewengan yang saya katakan itu harus tuntas 1800 hari. Jadi Kejaksaan Agung itu ya saya pikir dengan otoritas, dengan undang-undang kejaksaan yang baru, ya, dan juga dengan dukungan Presiden mengerahkan TNI, nggak ada lagi itu kamus bagi Jaksa Agung untuk mereka itu lamban, ya. Jadi bagaimana penegakan hukum secara tuntas, selamatkan harta kekayaan negara dan uang hasil itu harus kembali ke negara, kembalikan ke negara semua itu, dan nanti negara kembalikan kepada masyarakat sehingga lapangan pekerjaan masyarakat, kemudian kehidupan masyarakat itu bisa terjamin. Bila perlu semua hasil pengembalian uang dari penyitaan itu berikan untuk makan bergizi gratis yang sekarang budgetnya 20.000 naikkan jadi 30.000. Luar biasa, kan revolusioner itu. Nah, jadi saya melihat bahwa pidato 1 Juni kemarin itu saya pikir tidak main-main. Nah, tapi butuh, saya katakan tadi, orang-orang yang betul-betul agresif, progresif untuk menerjemahkan itu. Nah, dalam konteks penegakan hukum hari ini itu Jaksa Agung, ya. Kemudian diikutin Mahkamah Agung supaya benar-benar ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa, rasa keadilan masyarakat itu, gitu loh. Dalam video yang beredar, pidato Pak Prabowo, pidato Presiden itu, di sampingnya dan sesaat sebelum berpidato juga tampak Ibu Megawati, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, yang sekaligus Ketua Umum Partai Besar. Apakah ini sinyal PDIP merestui langkah Presiden? Ya, dalam konteks kita bernegara, Bung Hadi, ya, kalau Presiden sudah memiliki satu tekad untuk melaksanakan undang-undang, semua partai politik harus ikut. Karena Presiden, Karena dia kepala negara. kepala pemerintahan, ya. Presiden mengerahkan kejaksaan TNI itu di seluruh kabupaten kota mengawal kejaksaan. Itu dia sebagai panglima tertinggi, sah. Nggak perlu ada surat-surat apa, nggak. Itu atas nama panglima tertinggi perintahkan. Jalan. Nah, bagaimana dengan penyelamatan harta-harta negara ini? Ya, toh Presiden juga bilang, ya kembalikanlah sebelum apa. Itu kan saya kira pendekatan persuasif. Nah, saya pikir ini sudah 8 bulan, wajar kalau sudah ada sebuah ketegasan yang nggak perlu ada Langkah persuasif sudah, tinggal preventifnya. Nah, di sini harus langkah cepat, ya, karena kita berjalan dengan waktu. Coba ini 5 tahun itu kan 5 kali 365. Saya kan selalu mengatakan 1.800. Nah, itu sudah 8 bulan.
8 bulan itu kan sudah 320 hari. Ya, jadi 1.800 kurang 320 hari, jadi tinggal 1.500 hari lagi. Nah, nanam kayu sengon aja belum tumbuh tuh. Ya, jadi nanam kayu sengon, kayu akasia 5 tahun tuh belum tuh. Ya, dia bisa dipanen umur 6-7 tahun gitu. Paling kalau ini kayu, kalau tanam coklat masih bisa lah gitu kata. Jadi kita kembalikan supaya bahwa ini perlu kerja cepat. Nah, walaupun dari sini saya sangat yakin kalau konsisten ini ya perjalanan untuk membersihkan, membenahi bangsa ini kembali pada konstitusi ini tidak selesai dalam tempo 5 tahun ya. Wajar kalau beliau itu didukung kembali. Itu bisa saja begitu. Begitu saja begitu. Karena rakyat itu selalu dia apabila kebutuhannya terpenuhi, ya rakyat Indonesia itu dikasih sembako aja ikhlas. Ya. Apalagi dikasih lapangan pekerjaan, dikasih lagi peningkatan pendapatan yang bagus. Apa enggak justru misalnya bergulirnya pemakzulan yang diusulkan oleh Forum Purnaweran itu justru mengganggu pemerintahan Pak Prabowo? Saya kira tidak, ya. Tapi ini merupakan check and balance. Nah, semua untuk saling koreksi, berjalan di atas perintah undang-undang. Saya yakin jika rakyat sudah mendesak parlemen, ya, jika rakyat sudah mendesak parlemen, karena rakyat kan ngikutin ini tiap hari, masyarakat itu mengikuti. Media sosial ini kan luar biasa, ya. Emak-emak aja, ya, bangun tidur wajahnya cerah karena sinar cahaya HP. Gitu. Begitu juga anak-anak kecil, ya kan? Mau tidur aja dia disuruh tidur, belum mau tidur karena masih asik ngeliat HP itu gitu kan. Nah, ini kan contoh saja gitu, Bung Adi. Prof, analisis Anda, apakah peristiwa politik seperti yang karena ini bukan pertama sekali kan kalau ini bergulir. Dulu Presiden Gus Dur juga dimakzulkan kan? Iya. Apakah akan bergulir peristiwa politik seperti itu? Kalaupun itu terjadi bukan sesuatu yang luar biasa. Itu biasa aja dalam negara demokrasi. Itu kan hasil evaluasi. Dan ini kan ada presiden. Secara konstitusi itu kan sudah banyak. Ada cacat. Tadi Pak Karus sudah mengatakan. Dan kebetulan kecacatan tadi itu memang terkonfirmasi. Memang tidak mampu, tidak punya kapasitas gitu ya. Artinya Pak Prabowo ini ada timpang itu. Walaupun dikatakan wapres itu adalah ban serap, saya kira saya nggak setuju. Banyak hal yang sebagian kewenangan presiden bisa dilimpahkan kepada wakil presiden. Kalau mobil ban serep juga kan standar ukurannya harus sama ya? Ya harus sama dong, ya gitu kan. Nah, bagaimana mungkin untuk mengejar percepatan gitu. Dan mau tidak mau kabinet itu harus dikocok ulang. Nggak bisa orang tahu kok. Sebagian ya menteri-menteri ini kan bermasalah semua. Ya, ini kan peninggalan kebijakan masa lalu. Kalau ini tidak bersih, nggak bisa Presiden Prabowo untuk berlari cepat. Dia harus kocok ulang. Ya harus rekrutmen yang baru, yang betul-betul diseleksi, yang punya jejak rekam, punya kredibilitas, punya visi, berani, ya kan? Supaya senada. Jadi presidennya sudah agresif, kabinetnya juga harus mendukung gitu loh. Supaya ada Pak Kaban 5 tahun itu singkat sekali Pak Kaban. Jelas. Jadi kalau timnya ya, kalau tidak firm, saya kira bisa. Bayangkan sebagian menteri aja orientasinya masih bingung, coba apa yang melakukan. Ya, sebagian menteri kita lihat apa yang dilakukan itu soal-soal yang saya remeh-temeh gitu. Ya, nggak usah jadi menteri. Ya, orang biasa juga bisa lakukan. Jadi kalau sudah posisinya sebagai menteri, itu kan orang terpilih, bukan sembarangan gitu. Nah, saya kira Pak Prabowo, ya, saya yakin akan melakukan itu gitu loh, supaya langkah-langkah apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden, pidato-pidato Pak Prabowo itu terkonfirmasi. Ya, adanya satu tim kabinet yang solid, ya, kabinet ahli, punya pengalaman, ya, punya jejak rekam, ya kan. Nah, barangkali pidato itu mudah-mudahan akan bisa
terrealisasi. Ya, kalau tidak, pidato tinggal pidato. Kalau sini tidak mendukung, ya, tim kabinet tidak mendukung, nggak ada artinya gitu loh. Nah, evaluasi terhadap kabinet itu juga masih dalam konteks ya prinsip-prinsip demokrasi. Bagaimana menjawab ya aspirasi rakyat, harapan rakyat. Kalau tidak firm, ya diganti. Itu sesuatu yang biasa gitu loh. Kenapa tidak gitu? Baik Pak Kaban, catatan akhir Anda dari diskusi kita ini. Ya, saya pikir gini, bekas Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi dulu men-start kepemimpinannya dengan dia go wrong. Ya, dia masuk ke go wrong. Nah, pada waktu kampanye debat presiden itu keluar istilah on, simbat jadi omon. Nah, jadi oleh karena itu kita berharap pidato presiden ini itu betul-betul go untuk Indonesia yang lebih maju, gitu loh. Baik, terima kasih Pak Kaban, Prof TB. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya mengikuti perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.